saat ini engkau ada di sini, belajar akuntansi seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan. Oh, bukannya diri ini tak terima kenyataan. Hati ini hanya rindu. Bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok. Tadi itu adalah ungkapan perasaan dari seorang tenaga pendidik terhadap peserta didiknya. Karena hampir 1 tahun lamanya kita belajar melalui proses daring. Oke, dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai siklus akuntansi, yaitu bagaimana membuat jurnal umum sampai kepada jurnal pembalik. Nah, itu dia. Oke, sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian dalam kondisi yang prima ya, karena kalian akan menghadapi angka-angka nantinya ya. Kalau perlu minum vitamin dulu sebelum menonton video saya ini. Oke, dan jangan lupa subscribe channel ini dan dukung terus agar menjadi konten video pembelajaran ekonomi terbaik pastinya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat menonton. Oke, seperti yang saya katakan tadi di awal ya, kita akan membuat siklus akuntansi dari jurnal umum sampai jurnal pembalik. Nah, di sini saya sudah sediakan data perusahaan, yaitu transaksi dari bengkel Rian Boltok yang terjadi selama Desember 2019. Oke, tanggal 1 Desember sampai tanggal 15 Desember. Selanjutnya tanggal 17 Desember sampai tanggal 30 Desember. Berarti transaksi selama di bulan Desember tahun 2019. Kalian gak usah khawatir, nanti saya akan tampilkan lagi dia ketika kita membuat jurnal umum. Oke. Nah, di sini ada data neraca saldo setelah penutupan dari bengkel Rian Boltok, tetapi datanya adalah data 31 November 2019. Berarti nanti neraca saldo ini akan kita pakai ketika membuat buku besar untuk periode Desember 2019. Nah, itu dia. Oke, berarti tahap awal ya dari siklus akuntansi, tahap pencatatannya kita akan mulai yang pertama sekali adalah jurnal umum. Karena jurnal umum sampai neraca saldo itu merupakan tahap pencatatan. Oke, nah kita buat judulnya Bengkel Rian Boltok Jurnal Umum ya, periode Desember 2012. Ini tabelnya, tabel jurnal umum. Oke, nah kemudian di sini saya sediakan mekanisme debit kredit untuk mempermudah kita dalam membuat jurnal umum atas transaksi-transaksi ini. Oke, kita mulai dari tanggal 1 Desember 2019. Tuan Rian menyetorkan uang tunai sebagai modal awal perusahaan sebesar 50 juta. Berarti disetorkan uang ke perusahaan, berarti kas perusahaannya bertambah. Kas itu harta, bertambahnya di debit. Nah, 101 di debit yaitu 50 juta rupiah. Kemudian katanya kas itu sebagai tambahan modal kan gitu. Berarti modal perusahaan atau modal Rian Boltok, bengkel Rian Boltok bertambah, modal bertambah di kredit. Nah, 301 berarti 50 juta. Selesai. Ya, jadi konsep kita membuat transaksi, membuat laporan dalam akuntansi ini, kamu seolah-olah anggap sebagai kamu pemilik perusahaannya atau kamu sebagai akuntan perusahaannya, kamu yang membuat laporannya gitu ya. Oke. Kemudian tanggal 2 dibayar premi asuransi untuk 1 tahun 12 juta. Berarti karena dia 1 tahun maka kita buat dibayar di muka. Berarti asuransi dibayar di muka. Bertambah itu harta, bertambah di debit sebesar 12 juta. Ya kan? Kemudian pakai kas kita bayar 101. Berarti kas kita, harta kita berkurang di kredit 12 juta. Nah, selanjutnya tanggal 2 bulan 12 tahun 2019, perusahaan mengeluarkan dana untuk membayar sewa gedung yang dibayar di muka. Berarti dibayar di muka, jadi sewa dibayar di muka. Ya kan? Kodenya 105. Oke.
24 juta berarti bertambah harta. Ya, semua yang dibayar di muka harta berarti bertambah di debit. Bayarnya pakai kas. Berarti kas kita berkurang di kredit 24 juta. Gampang kan? Oke. Nah, selanjutnya dibeli peralatan bengkel seharga 7.800.000. Pembayaran dilakukan secara tunai 5.800.000, sedangkan sisanya dibayar kemudian. Berarti tanggal 3 ini kita beli peralatan bengkel, berarti bertambah peralatan bengkel kita, harta bertambah di debit, ya kan? Nah, sebesar 7,8 juta. Tetapi kita baru bayar tunai 5,8, berarti harta kita berupa kas berkurang di kredit. Berarti kas kita berkurang di kredit 5.800.000. Sisanya adalah utang. Berarti utang kita bertambah. Utang kita bertambah berapa sisanya? Yaitu sebesar 2 juta rupiah. Maka utang kita bertambah di kredit 2 juta rupiah. Nah, inilah jurnal umum untuk transaksi tanggal 1 sampai tanggal 3. Nah, selanjutnya masih ada lagi transaksinya, tapi karena ini nggak muat saya potong-potong ya. Nah, tanggal 5 bulan 9, tanggal 5, tanggal 9 sama tanggal 15. Oke. Nah, ini sama caranya. Ini jurnalnya, tabelnya, saya sediakan lagi mekanisme debit kredit. Tanggal 5 bulan Desember 2012, dibeli secara tunai perlengkapan kantor sebesar 1.600.000 dan diterima uang sebesar 4 juta dari pekerjaan servis yang telah diselesaikan. Berarti tanggal 5 ini terjadi 2 transaksi ya sekaligus. Berarti dibeli perlengkapan kantor, berarti perlengkapan kantor kita bertambah, itu harta bertambah di debit. Ya kan? Ini kodenya, berarti bertambah di debit 1,6 juta. Ya kan? Kita belinya tunai, berarti kas kita berkurang di kredit 1,6 juta. Nah, kemudian yang kedua, dalam tanggal yang sama, kita menerima uang sebesar 4 juta dari pekerjaan servis yang telah diselesaikan. Berarti ada terima pendapatan. Berarti yang kita terima adalah uang itu kas. Berarti kasnya bertambah di debit. Nah, kas bertambah di debit. Kemudian atas pendapatan servis atau pendapatan jasa. Berarti pendapatan jasa kita bertambah. Bertambah di mana pendapatan? Di kredit. Nah, pendapatan bertambah di kredit 4 juta. Udah selesai. Tanggal 9 lagi. Membeli oli busi seharga 2,5 juta, dibayar tunai 1,5 juta, dan sisanya dibayar 1 bulan kemudian. Membeli oli busi, berarti ini perlengkapan bengkel. Tanggal 9 bulan 12, berarti perlengkapan bengkel kita bertambah di debit sebesar 2.500.000, ya kan? Dibayar tunai, berarti kas kita berkurang. Kas itu harta, berkurangnya di kredit. Berarti berkurang sebesar 1.500.000 di kredit. Sisanya dibayar bulan depan. Ya, berarti utang kita akan bertambah. Utang bertambah di kredit sebesar 1 juta. Nah, itu dia. Gampang ya? Kemudian tanggal 15 Desember 2019 diterima pendapatan dari servis motor. Berarti terjadi penerimaan pendapatan. Maka tanggal 15 berarti kas kita bertambah. Kas harta bertambah di debit. Berupa kas 1,5 juta. Kemudian atas pendapatan jasa bertambah juga di kredit. Ya. Nah, berarti kas di debit, pendapatan di kredit. Nah, itulah dia transaksi atau jurnal yang kita buat dari transaksi tanggal 5 sampai tanggal 15. Oke. Next, selanjutnya masih ada lagi nih. Tanggal 17. Oke, yang selanjutnya tanggal 17, tanggal 20, tanggal 22, tanggal 23. Caranya masih sama. Kita sediakan dulu tabel jurnal umumnya, ya. Tabelnya. Oke. Kemudian kita sediakan di sini mekanisme debit kreditnya. Sekarang kita buat ini ke dalam jurnal umum. Tanggal 17. Diterima pendapatan dari kegiatan servis sebesar 1,8 juta. Diterima tunai 1.400.000, sisanya diterima kemudian. Berarti yang kita terima tunai ini namanya kas. Berarti kas itu harta bertambah di debit. Nah, sebesar 1.400.000, kan? Kemudian sisanya diterima kemudian. Sisanya apa? Berarti uang yang belum kita terima, namanya piutang. Piutang juga harta, bertambah piutang kita di debit sebesar 400.000 lagi, kan gitu. Kemudian kegiatan ini terjadi atas adanya pendapatan, berarti pendapatan kita juga bertambah. Pendapatan bertambah di kredit sebesar 1.800.000. Nah, itu dia. Tanggal 20 lagi. Tanggal 20 dibayar pemakaian listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000. Oke. Nah, berarti listrik, air, dan telepon ini beban. Berarti beban kita bertambah di debit, yaitu beban listrik, air, telepon 502 ya, sorry. Kalau satu gaji ya, 501 gaji, 502 itu beban. Berarti beban kita bertambah di debit 1.500.000, ya kan? Bayarnya pakai kas, berarti kas kita berupa harta kita kas berkurang di kredit. Berarti kas kita berkurang di kredit. Nah,
Selanjutnya dibayar sebagian utang sebesar 1.400.000. Berarti kalau kita bayar utang, ya bayar utang kan pakai kas. Berarti utang berkurang di debit. Berarti utang usaha berkurang di debit 1,4 juta, kan? Kemudian pakai kas bayarnya. Berarti kas kita juga berkurang. Kas itu harta, berkurang di kredit 1,4 juta. Nah, kemudian tanggal 23 dibayar beban iklan. Berarti beban kita bertambah berupa iklan. Berarti beban bertambah di debit sebesar 2,4 juta, ya. Kemudian bayarnya pakai kas. Berarti kas kita berkurang. Kas kita berkurang di kredit sebesar 2.400.000. Nah, dalam rupiah ya, jangan lupa buat ini keterangannya. Oke, nah gampang. Oke, next selanjutnya transaksi tanggal 24, 25 dan 26 ya. Nah, masih sama, kita sediakan tabel jurnal umum. Oke. Nah, sediakan di sini mekanisme debit kredit untuk mempermudah kita dalam membuat jurnal umumnya. Tanggal 24 dibayar beban lain-lain, sama ya. Untuk konsep beban semua sama, beban di debit, kasnya di kredit. Berarti beban lain-lain di debit sebesar Rp500.000, kemudian kasnya di kredit sebesar Rp500.000. Tanggal 25 diterima pendapatan dari servis motor sebesar 3 juta. Baru diterima tunai 1 juta, sisanya akan diterima bulan depan. Berarti yang kita terima tunai tanggal 25 yaitu kas itu harta, bertambah kas kita di debit sebesar 1 juta, sisanya diterima bulan depan. Berarti namanya piutang usaha. Berarti piutang kita bertambah sebesar 2 juta di debit. Nah, atas pendapatan jasa, berarti pendapatan jasa kita bertambah di kredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, gampang. Tanggal 26 lagi diterima pendapatan servis motor 4 juta. Berarti langsung saja kasnya di debit sebesar 4 juta, kemudian pendapatan jasa di kredit sebesar 4 juta. Nah, itulah dia tadi. Transaksi tanggal 24 sampai tanggal 26. Oke, nanti akan kita satukan ya, saya satukan nanti semuanya setelah selesai. Oke, yang terakhir tanggal 27 dan tanggal 30 Desember ya. Kita buat dulu tabelnya ya, tabel jurnal umum, tanggal, nama akun atau keterangan, ref, kode akun, debit dan kredit. Lalu sediakan mekanisme debit kredit untuk mempermudah kita dalam membuat jurnal umum. Kita mulai tanggal 27. Tanggal 27 dibayar gaji 3 orang karyawan, masing-masing karyawan 1.500.000. Berarti 3 dikali 1,5 juta yaitu 4,5 juta atau Rp4.500.000. Berarti kalau kita bayar gaji maka beban kita bertambah di debit. Berarti beban gaji bertambah di debit 4.500.000 untuk 3 orang. Kemudian kas kita berkurang di kredit sebesar 4.500.000. Nah, saya tanggal 30 pemakaian perlengkapan kantor selama bulan Desember. Nah, kalau untuk transaksi seperti ini, jurnalnya itu adalah beban perlengkapan kantor di debit sebesar yang terpakai Rp600.000, kemudian perlengkapan kantor di kredit sebesar Rp600.000. Tapi kalau dia tadi yang tersisa, maka kita harus kurangkan dengan data keseluruhan perlengkapan kantor selama bulan Desember. Oke, nah sudah selesai semua transaksi kita buat dalam jurnal umum ya, dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 30 Desember ya. Nah, ini hasil akhir dari seluruh transaksi tadi yang kita buat dalam jurnal umum dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 30 Desember. Kalau kita jumlahkan hasilnya harus sama. Nah, kemudian di sini judulnya ini harusnya ada di atas ya, tapi karena nggak muat makanya judulnya saya buat di sini. Ya, dan nih judul tabel seharusnya di atas tabel, namun ruangnya tidak cukup. Oke, nanti jangan kamu komen ini judulnya kok di sini gitu. Tidak ya, harusnya judulnya di atas sini. Oke. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akan posting jurnal umum ini ke dalam buku besar, gitu ya. Oke, nah di sini saya sudah sediakan data jurnal umum yang tadi ya. Nah, kalau dikatakan posting ke buku besar ya, seperti yang kita ketahui, posting ke buku besar itu adalah kumpulan dari akun-akun yang memiliki kode akun yang sama, yang bersumber dari jurnal umum. Berarti kita mulai dari kas yang kode akunnya 101 dalam ribuan rupiah. Nah, di sini saya memakai buku besar 4 kolom ya, buku besar 4 kolom. Di kolom refnya saya langsung buat JU1, JU1, semua JU1. Artinya
bersumber dari jurnal umum halaman 1 karena jurnal umumnya masih 1. Ya, kita asumsikan jurnal umum ini berada di halaman 1. Oke, kita mulai. Tanggal 1 saldo 30.500.000. Nah, ini dari mana saldonya? Nah, saldo ini bersumber dari data neraca saldo setelah disesuaikan tadi ya. Neraca saldo setelah penutupan yang bersumber dari neraca saldo setelah penutupan yang periode 31 November 2011. Nah, itu dia. Oke, nah yang ini dia datanya. Selanjutnya kita akan mulai lagi posting ke buku besar, yaitu yang pertama sekali tanggal 1 bulan 12 tahun 2019, yaitu setoran modal. Ini dia 50 juta. Maka di debit 50 juta, debit jumlahkan ya, berarti 80.500.000 rupiah dalam ribuan rupiah ini ya. Nah, kemudian tanggal 2 kita lihat bayar asuransi. Nah, tanggal 2 itu 12 juta ya, bayar asuransi di kredit, berarti di kredit maka debit kredit kurangkan. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya tanggal 2 lagi yaitu bayar sewa. Oke, nah ini dia 24 juta, maka pindahkan 24 juta, debit kredit kurangkan. Nah, selanjutnya tanggal 3. Tanggal 3 kas itu terjadi karena beli peralatan bengkel ya, sebesar 5.800.000 itu di kredit, berarti debit kredit kurangkan, letakkan saldonya. Nah, itu dia. Oke. Selanjutnya tanggal 5. Tanggal 5 beli perlengkapan kantor. Yaitu tanggal 5 sebesar 1.600.000 di kredit, maka pindahkan ke kredit 1,6 juta. Debit kredit kurangkan, letakkan saldonya di sini. Nah, karena debit masih lebih besar jumlahnya, makanya saldonya di debit. Oke, selanjutnya tanggal 5 lagi. Oh, masih ada ya. Di sini ada pendapatan 4 juta ya. Berarti di debit. Debit jumlahkan. Nah, itu dia. Selanjutnya tanggal 9. Tanggal 9 itu pembelian perlengkapan bengkel sebesar 1,5 juta. Berarti masukkan di sini. Debit kurang kredit, maka pindahkan dia ke debit saldonya. Oke. Kemudian tanggal 15. Tanggal 15 itu kasnya itu yaitu di debit sebesar 1,5 juta. Berarti debit jumlahkan, letakkan di debit. Nah, oke. Kemudian tanggal 17. Pendapatan jasa. Iya, 1,4 juta. Berarti 1,4 juta jumlahkan, letakkan saldonya di debit. Nah, kemudian tanggal 20 bayar listrik air telepon sebesar 1.800.000 ya. Oke, berarti kita masukkan di sini. 1.500.000, maaf. Dijumlahkan. Kurangkan. Debit kredit dikurangkan ya, dikurangkan. Kemudian tanggal 22 bayar utang 1,4 juta. Berarti kredit, maka kurangkan. Kemudian tanggal 23 bayar iklan ya, 2,4 juta di kredit, maka letak di kredit. Debit kredit kurangkan, letakkan di debit saldonya. Oke, tanggal 24 banyak ya. Bayar iklan ini. Beban lain itu di debit 500.000 rupiah. Nah, di debit 500.000 rupiah. Kredit. Mulut ini salah, kredit ya, 500.000 rupiah. Ya, kredit ya. Berarti debit kredit ini kita kurangkan ya kan. Nah, kita kurangkan. Kemudian tanggal 25 kasnya itu di debit. Pendapatan jasa 1 juta. Berarti letakkan di debit. Maka 36.700 sama 1 juta. Berarti 37.700 di debit. Kemudian tanggal 26, ada tanggal 26. Oke, ada di sini pendapatan jasa 4 juta. 4 juta di debit, maka letakkan debit. Jumlahkan, debit jumlahkan, berarti 41.700.000 rupiah. Yang terakhir bayar gaji ya, tanggal 27 bayar gaji. Nah, di kredit ya, di kredit 4.500.000, kita letakkan di kredit. Maka debit kredit kita kurangkan, berarti jadi 37.200.000 rupiah. Berarti saldo kas selama transaksi Desember 2019 adalah 37.200.000 rupiah. Nah, itu dia. Masih banyak lagi nih. Oke, yang selanjutnya kita akan posting yang namanya piutang usaha ya. Pakai buku besar 4 kolom ya, dalam ribuan rupiah, kode akunnya 102. Nah, ini saldonya ya. Saldo ini tadi tetap sama ya seperti kas tadi, bersumber dari neraca saldo setelah penutupan
periode 31 November 2019. Tadi di awal kan ada tadi kan. Nah, itu harus dimasukkan kemari ke buku besar agar mempermudah kita dalam membuat neraca saldo nanti. Ya. Saldonya 2.500.000. Oke, itu dia ya. Selanjutnya kita akan buat piutang. Nah, piutang sudah saya kasih warna kotak merah. Kita lihat piutangnya di mana. Tanggal 17 piutangnya di debit Rp400.000 ya, atas pendapatan jasa Rp400.000, berarti debit jumlahkan menjadi 2.900.000. Kemudian tanggal 25 piutang usaha atas pendapatan jasa juga, tanggal 25 pendapatan jasa keterangannya ya, itu di debit berarti 2.900.000 tambah 2 juta jadi 4.900.000. Nah, berarti saldo piutangnya 4.900.000 ya. Kemudian perlengkapan kantor masih sama nih caranya ya. Oke. Nah, perlengkapan kantor juga memiliki saldo yang bersumber dari neraca saldo setelah penutupan periode November ya 2019. Oke, 3 juta jumlahnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, perlengkapan kantor yang saya kasih kotak warna biru. Oke. Nah, perlengkapan kantor itu tanggal 5 Desember. Berarti tanggal 5 Desember baru kemudian perlengkapan kantor itu di debit sebesar 1,6 juta, berarti debit jumlahkan menjadi 4.600.000. Oke, kemudian tanggal berapa lagi munculnya? Oke, tanggal 30 pemakaian perlengkapan kantor. Oke, yang terpakai sebesar 600.000 di kredit, berarti kurangkan, maka saldonya 4 juta di debit. Oke, next. Perlengkapan bengkel. Oke. Nah, perlengkapan bengkel saldonya itu sebesar 5.500.000 dari neraca saldo setelah penutupan periode 31 November 2019 di slide sebelumnya tadi. Oke. Nah, yang warna hijau. Oke, warna hijau perlengkapan bengkel tanggal 9 Desember ya, 2.500.000. Oke. Nah, maka saldonya sebesar 8 juta. Itu ya. Berarti cuma satu ya perlengkapan kantor ya. Perlengkapan bengkel, maaf. Oke, nah itulah tadi dia ya postingnya untuk piutang, perlengkapan kantor, perlengkapan bengkel. Masih ada lagi nih, lanjut. Oke, selanjutnya untuk sewa dibayar di muka ya, ini tabelnya dalam ribuan rupiah 105 kalau di akunnya. Nah, saldonya juga ada ya. Saldo ini bersumber dari neraca saldo setelah penutupan yang tadi di awal soalnya. Oke, 6 juta saldonya. Nah, kemudian untuk sewa dibayar di muka dalam jurnal umum ini itu berada pada tanggal 2 Desember sebesar 24 juta di debit. Oke, bayar sewa di debit 24 juta. Debit kita jumlahkan 30 juta di debit saldonya. Nah, selanjutnya adalah asuransi dibayar di muka. Oke, ribuan rupiah kode akunnya. Oke, saldonya juga ada. Saldo sewa dibayar di muka itu di debit sebesar 3 juta. Sumbernya masih sama ya, neraca saldo setelah penutupan yang di awal tadi November 2019. Oke, asuransi dibayar di muka. Nah, itu muncul pada tanggal 2 Desember dalam jurnal umum ya, 2 Desember sebesar 12 juta di debit. Oke, bayar asuransi ya. Nah, 12 juta debit kita jumlahkan menjadi 15 juta. Oke, saldonya di debit 15 juta. Selanjutnya peralatan bengkel. Nah, peralatan bengkel ini jatuh pada tanggal, kita lihat pada tanggal 3 Desember ya. 3 Desember beli alat bengkel itu jurnal umum halaman 1 di debit 7.800.000, maka pindahkan ke debit sebesar 7.800.000 ya. Berarti inilah posting dari jurnal umum ke buku besar untuk akun sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan peralatan bengkel. Oke, masih ada lagi nih ya. Nah, sekarang kita akan posting untuk akun tanah. Nah, tanah tidak ada di sini, adanya dalam neraca saldo setelah penutupan tadi, maka itu juga harus kita buat buku besarnya. Nah, jadi keterangannya di sini hanya saldo ya, sebesar 150 juta rupiah. Nah, begitu juga dengan kendaraan ini juga harus kita buat buku besarnya ya. Ini bersumber dari neraca saldo setelah penutupan tadi yang November tanggal 31 November 2019. Nah, kita buat juga nih supaya kita gampang membuat neraca saldo untuk periode Desember. Nah, itu dia. Lanjut. Selanjutnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Oke. Nah, ini dia. Ini juga tidak ada dalam jurnal umum, adanya dalam neraca saldo setelah penutupan.
Ya, kita buat saldonya 4.200.000. Oke. Begitu juga dengan bangunan ya. Bangunan ini juga bersumber dari neraca saldo setelah penutupan ya. Oke. Nah, saldonya sebesar 275 juta rupiah. Jadi setiap data atau setiap akun yang terdapat dalam neraca saldo setelah penutupan itu harus kita buat juga ke dalam buku besar untuk di periode selanjutnya. Jadi ya, agar kita mudah dalam membuat neraca saldo di periode sedang berjalan atau periode Desember 2019 dalam soal ini. Jadi ya. Nah, begitu juga dengan akumulasi penyusutan bangunan. Ya, ini juga hanya saldo. Nah, saldonya itu ya sebesar 8.300.000 rupiah. Nah, itu dia. Oke. Selanjutnya adalah buku besar untuk utang usaha. Nah, dalam ribuan rupiah. Nah, kalau utang usaha ada di sini, maka harus kita buat juga. Saldonya juga harus kita buat juga di dalam buku besarnya. Nah, 49 juta di kredit. Oke, kita lihat utang usaha yang kotak warna merah. Nah, utang usaha itu muncul tanggal 3 Desember di kredit. Ya, 3 Desember beli alat bengkel di kredit, maka sama-sama di kredit, jumlahkan, letakkan di kredit. Oke, selanjutnya adalah tanggal 9. Tanggal 9 ya, beli perlengkapan bengkel ya, di kredit juga, maka letakkan di kredit. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya tanggal 22. Oke, bayar utang. Di debit, kalau kita bayar utang berarti utangnya berkurang. Di debit maka kurangkan. Karena debit lebih besar maka saldonya di debit. Nah, ini harusnya sama ya, JU1 ya. Nah, itu dia. Selanjutnya pinjaman bank. Nah, pinjaman bank ini hanya saldo aja. Ini bersumber dari neraca saldo setelah penutupan tadi. Nah, itu dia. Nah, ini dia ya. Oke, selanjutnya modal Tuan Rian Boltok. Nah, saldonya juga ada tadi ya. Saldo dalam neraca saldo setelah penutupan itu sebesar 474.500.000 rupiah. Nah, dalam jurnal umum juga ada karena dia tadi tambah modal di awal Desember. Ya. Nah, ini dia 50 juta di kredit. Oke. Tambahan modal, kredit 50 juta. Berarti sama-sama kredit tambahkan menjadi 524.500.000 rupiah. Itu dia. Oke. Nah, selanjutnya untuk buku besar pendapatan jasa. Ya. Pendapatan jasa kita lihat itu muncul dalam tanggal 5 dalam jurnal umum. Tanggal 5 ya, di kredit maaf. Pendapatan jasa di kredit 4 juta, maka 4 juta saldonya. Kemudian tanggal 15 1,5 juta. Oke, tanggal 15 1,5 juta, maka jumlahkan dia sama-sama di kredit. Kemudian tanggal 17 juga di kredit 1,8 juta, maka jumlahkan. Kemudian selanjutnya tanggal 25 3 juta, maka jumlahkan jadi 10.300.000. Kemudian yang terakhir itu muncul tanggal 26 4 juta. Ya. 26 4 juta, maka jumlahkan jadi 14.300.000. Itu untuk pendapatan jasa. Oke, saldonya 14.300.000 di kredit. Selanjutnya beban gaji. Banyak nih ya, harus minum vitamin kita nih supaya fokus. Oke. Beban gaji ya, itu muncul di tanggal 27. Ya, bayar gaji atau biaya gaji 4.500.000, maka saldo 4.500.000. Nah, selanjutnya beban listrik air telepon. Oke, dalam ribuan rupiah 502 beban listrik air telepon. Oke. Nah, 1.500.000 tanggal 20. Oke, beban atau bayar listrik air telepon, bayar listrik, bayar air, bayar telepon. Oke, 1.500.000, maka saldonya 1.500.000. Nah, itu tadi dia untuk pendapatan, beban gaji dan beban listrik air telepon ya, posting ke buku besarnya. Oke, selanjutnya beban iklan. Kita lihat beban iklan. Oke, kotak merah kita lihat. Oke, tanggal 23 beban iklan ya. Bayar iklan itu di debit 2.400.000, maka saldonya 2.400.000. Selanjutnya beban perlengkapan kantor. Oke, dalam ribuan rupiah. Nah, beban perlengkapan kantor kita lihat. Itu muncul tanggal 30 Desember. Maka tanggal 30 pemakaian perlengkapan kantor atau perlengkapan terpakai
600.000 di debit, maka 600.000 di debit. Nah, kemudian beban lain-lain. Oke, beban lain-lain. Nah, muncul itu di tanggal 24. Tanggal 24, maka keterangannya beban lain-lain. Oke, 500.000 di debit, maka saldonya 500.000 di debit. Nah, itu dia ya. Tadi posting untuk beban iklan, beban perlengkapan kantor, dan beban lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan buat neraca saldo. Jadi, setelah tadi kita posting ke buku besar, kita akan pindahkan ke neraca saldo. Nah, neraca saldo itu adalah kumpulan dari saldo-saldo akun buku besar. Makanya di sini saya sediakan data dari buku besar yang tadi sudah kita kerjakan. Oke, nah kita buat tabelnya, nomor akun, nama akun, debit, kredit. Oke, kita akan mulai dari kas. Nah, oke, dalam ribuan rupiah ya, kas, nama akunnya kas. Kode akunnya 101, saldo kasnya itu di debit sebesar 37.200.000, maka pindahkan ke debit. Nah, dalam ribuan rupiah. Gampang kan? Oke, next. Selanjutnya kita akan buat neraca saldo untuk piutang usaha. Ya, piutang usaha, perlengkapan kantor, dan perlengkapan bengkel. Nah, ini saya bawa lagi nih, yang tadi kas tadi. Ya, nanti kita urutkan dia semuanya. Oke, piutang usaha itu saldonya di debit 102 kode akunnya, ya, 4.900.000 di debit, maka pindahkan kemari. Nah, gampang kan? Oke, selanjutnya perlengkapan kantor, ya, perlengkapan kantor 103 kode akunnya, ya, 4 juta di debit. Nah, selanjutnya perlengkapan bengkel 104 itu saldonya 8 juta di debit, 8.000 dalam ribuan rupiah ya. Nah, gampang kan? Oke, jangan pusing ya. Nah, selanjutnya untuk sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan peralatan bengkel. Nah, ini saya bawa lagi yang ini, yang tadi, yang sebelumnya. Nanti kita urutkan. Kemudian sewa dibayar di muka 105, 30 juta saldonya. Di debit 30.000 dalam ribuan rupiah. Kemudian asuransi dibayar di muka 106, ya, 15 juta itu di debit. Oke, dalam ribuan rupiah. Selanjutnya peralatan bengkel, ya, 111. Oke, di debit 7.800.000. Oke, gampang ya. Nah, next selanjutnya tanah dan kendaraan. Oke, nah ini yang tadi saya bawa lagi, tanah ya, tanah dulu ya, tanah 112. Oke, tanah 150 juta. 150 juta. Oke, good. Kemudian kendaraan. Oke, 113. Kendaraan 65 juta di debit. Oke, gampang. Next. Sekarang untuk akumulasi penyusutan kendaraan, kemudian bangunan, dan akumulasi penyusutan bangunan. Nah, udah mulai paham kan? Oke, neraca saldonya. Kita pindahkan nih. Akumulasi penyusutan kendaraan 114. Ya kan? Saldonya 4.200.000 di kredit. Kemudian bangunan. Nah, 115 ya. Di debit 275. Oke. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan 116 ya, di kredit 8.300.000. Oke, gampang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah utang usaha, pinjaman bank, dan modal Tuan Rian Boltok. Neraca saldonya. Oke. Utang usaha saldonya 50.600.000 di kredit, 201 kode akunnya. 50.600.000. Oke. Selanjutnya pinjaman bank. Ya, 211 pinjaman bank. Saldonya 4.500.000 di kredit. Nah, selanjutnya modal Tuan Rian Boltok 301 kodenya. Oke, modal Tuan Rian Boltok, saldonya 524.500.000 rupiah. Nah, di kredit. Oke, dalam ribuan rupiah. Gampang. Selanjutnya pendapatan jasa, beban gaji, dan beban listrik air telepon. Oke, pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasa 401 kodenya, pendapatan jasa. Oke, saldonya 14.300.000 rupiah di kredit. 14.300 dalam ribuan rupiah. Baru beban gaji.
501 beban gaji. Oke. Saldonya 4.500.000 di debit. Oke, good. Kemudian beban listrik, air dan telepon. Ya, 502 beban LAT, listrik, air, telepon, saldonya di debit 1.500.000. Oke, gampang. Nah, gampang kan? Nah, selanjutnya ada beban iklan. Beban iklan ya 503, saldonya 2.400.000. Nah, selanjutnya beban perlengkapan kantor ya 504, saldonya 600.000 di debit. Nah, selanjutnya beban lain-lain. Nah, beban lain-lain 505, saldonya 500.000 di debit. Nah, lalu kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, apabila saldo debit dan saldo kredit menunjukkan angka yang sama dalam neraca saldo, maka buku besar kita yang tadi kita kerjakan itu sudah benar. Itu dia. Gampang ya? Oke, gampang sekali. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam tahap pengiktisaran ya, tahap pengiktisaran di mana di sini ada data penyesuaian ya yang muncul. Berarti kita harus membuat jurnal penyesuaian karena data yang terdapat dalam neraca saldo belum menunjukkan data yang sebenarnya, sehingga perlu dilakukan jurnal penyesuaian atau perlu dibuat jurnal penyesuaian. Oke, ada berapa data ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data penyesuaian. Oke, langsung saja kita buat penyesuaiannya, lalu kita buat proses kerjanya. Oke, nah yang pertama sekali sediakan terlebih dahulu tabelnya, tabel jurnal penyesuaian. Oke, nah dalam ribuan rupiah. Nah yang pertama kita akan buat penyesuaian untuk terdapat 5 lembar uang palsu pecahan 10.000. Jumlah ini dianggap sebagai kerugian. Maka bagaimana jurnal penyesuaiannya? Oke, berarti beban kerugian uang palsu ya di debit sebesar 50.000 karena 5 lembar kali 10.000 berarti 50.000. 50 dalam ribuan rupiah. Kemudian pada kas di kredit sebesar 50.000. Berarti kas kita berkurang sebesar 50.000 karena sebagiannya adalah uang palsu. Selanjutnya perlengkapan kantor yang ada sebesar 120 juta. Sementara dalam neraca saldo perlengkapan kantornya itu sebesar 4 juta. Berarti karena dia sebagai harta, maka kita catat yang terpakai. Berarti yang terpakai, berarti kita kurangkan 4 juta dikurang dengan yang tersisa ya. Yang masih ada yang tersisa itu sama. Berarti yang terpakai sebesar 2.800.000 rupiah. Oke. Berarti jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan kantor di debit 2.800.000. Oke. Kemudian perlengkapan kantor di kredit sebesar 2.800.000. Gampang. Selanjutnya perlengkapan bengkel yang tersisa ya sebesar 5 juta. Sama dengan yang tadi ini caranya. Berarti di sini perlengkapan bengkel datanya adalah 8 juta. Kemudian setelah disesuaikan data yang tersisa 5 juta. Maka karena akunnya akun perlengkapan, akun harta, maka catat yang terpakai. Berarti 8 juta dikurang 5 juta, maka yang terpakai 3 juta. Jurnalnya hampir sama, yaitu beban perlengkapan bengkel di debit 3 juta ya dalam ribuan rupiah, kemudian perlengkapan bengkel di kredit 3 juta. Nah, gampang. Selanjutnya adalah untuk premi asuransi dibayar 2 Desember 2019 untuk 1 tahun. Kita lihat di sini asuransi. Oke, ada asuransi dibayar di muka, berarti metode neraca atau sebagai harta dicatat. Kalau sebagai harta maka catat yang terpakai. Nah, begini hitungannya. Tanggal 2 Desember itu kita bayar premi asuransinya untuk 1 tahun. Berarti akan berakhir tanggal 2 Desember 2020. Sementara kita tutup buku tanggal 31 Desember 2019. Ya, berarti itu ada 1 bulan yang sudah terpakai. Nah, sementara sisanya ada 11 bulan yang tersisa. Nah, berarti karena dia sebagai harta atau metode neraca, asuransi dibayar di muka, akun harta, maka kita catat yang terpakai. Ya, yang terpakai berarti 1 bulan 1/12 karena setahun dikali dengan nilai asuransinya 15 juta. Ya, berarti dapatlah nanti nilai penyesuaiannya sebesar 1.250.000 rupiah. Sehingga penyesuaiannya adalah
beban asuransi di debit sebesar Rp1.250.000 ya. Kemudian asuransi dibayar di muka di kredit sebesar Rp1.250.000. Nah, itu dia ya untuk penyesuaiannya. Masih ada lagi nih. Oke, yang selanjutnya kita akan buat jurnal penyesuaian untuk sewa dibayar 2 Desember untuk 1 tahun, untuk setahun ya. Sekarang untuk sewa. Nah, ini saya sudah tampilkan lagi data jurnal penyesuaian tadi sebelumnya kita kerjakan ya. Nanti kita satukan tabelnya ya. Nanti kita kumpulkan dalam satu tabel mereka. Oke, sekarang sewa kita lihat. Ada nggak sewa di sini? Ada, sewa dibayar di muka ini. Nah, sewa dibayar di muka berarti akun harta, berarti pakai metode harta atau metode neraca, berarti yang terpakai. Sekarang kita hitung dulu tanggal 2 Desember 2019 untuk 1 tahun, berarti 2 Desember 2020 berakhirnya. Nah, sementara tanggal 31 Desember 2019 kita tutup buku, berarti ada yang terpakai sebesar 1 bulan ya. 1 bulan terpakai, sisanya adalah 11 bulan yang belum terpakai. Nah, karena ini akunnya akun harta, maka catat yang terpakai berarti 1 bulan. Berarti 1/12 ya, karena setahun dikali nilai sewanya 30 juta sehingga nilai penyesuaiannya sebesar Rp2.500.000. Maka kalau kita buat penyesuaiannya hampir sama dengan asuransi ini. Ya, berarti beban sewa di debit sebesar Rp2.500.000. Kemudian sewa dibayar di muka di kredit sebesar Rp2.500.000. Gampang. Oke. Selanjutnya untuk iklan. Iklan untuk 6 kali terbit sampai akhir periode 2019 Desember baru terbit sebanyak 2 kali. Berarti baru 2 kali yang terpakai dari 6. Kita lihat iklan di sini ada nggak? Oke, ada. Dia sebagai beban ya. Dia sebagai beban. Berarti metode laba rugi di sini sebagai beban dia. Maka catat yang tersisa 6 kali terbit, berarti yang terpakai 2, tersisa 4, berarti 4/6 dikali nilai iklannya Rp2.400.000, maka sebesar Rp1.600.000 penyesuaiannya. Berarti jurnalnya kebalikan dari sini, berarti iklan dibayar di muka karena sebagai beban di debit sebesar 1,6 juta, kemudian beban iklan di kredit sebesar Rp1.600.000. Nah, gampang, nggak susah. Oke, yang selanjutnya kita akan buat penyesuaian untuk penyusutan bangunan ya. Penyusutan bangunan 5% dari harga perolehannya. Nah, di sini saya masih tampilkan lagi data yang tadi ya. Oke. Nah, ini dia bangunannya sebesar 275 juta. Berarti kalau kita susutkan langsung saja 5% dikali nilai bangunannya, harga perolehannya. Maka nilai penyusutannya sebesar Rp3.750.000. Maka kalau kita buat penyesuaiannya ya, berarti beban penyusutan bangunan di debit sebesar Rp13.750.000 dalam ribuan rupiah ini ya. Kemudian di kreditnya adalah akumulasi penyusutan bangunan di kredit sebesar Rp13.750.000. Gampang. Nah, selanjutnya kendaraan 10% disusutkan dari harga perolehannya. Kita lihat kendaraan di sini. Oke, kendaraan nilai harga perolehannya 65 juta. Maka penyusutannya adalah 10% dikali 65 juta sama dengan 6.500.000. Nah, bagaimana penyesuaiannya? Hampir sama dengan yang di sini. Berarti beban penyusutan kendaraan di debit sebesar 6.500.000, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan di kredit sebesar 6.500.000. Gampang. Oke. Berarti ada 2 lagi ya. Oke, 2 tersisa nih. Ada untuk gaji ya, untuk gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 1.500.000. Berarti ini kan utang gaji. Berarti beban yang masih harus dibayar, dalam konteks ini gaji. Maka gampang AJP-nya, yaitu beban gaji di debit sebesar yang belum dibayar yaitu 1,5 juta, utang gaji di kredit sebesar 1,5 juta. Gampang. Nah, itu dia. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk piutang usaha sejumlah 500.000 tidak dapat ditagih dan sudah dihapuskan. Berarti ini penyesuaian untuk penghapusan piutang. Nah, dalam konteks ini
saya gunakan dengan metode langsung ya. Kalau metode langsung berarti AJP-nya adalah beban penghapusan piutang di debit sebesar yang sudah dihapuskan Rp15.000. Oke, kemudian di kreditnya itu adalah piutang usaha sebesar Rp500.000. Nah, ini pakai metode langsung. Nanti saya akan buat khusus untuk penyesuaian penghapusan piutang. Kemudian kalau dilunaskan lagi bagaimana? Nanti saya buat khusus ya. Oke. Oke? Nah, gampang ya. Nah, jurnal penyesuaian ini selesai. Gampang. Nah, ini dia data jurnal penyesuaiannya setelah jadi ya. Setelah jadi ini semua data penyesuaiannya. Oke. Nah, inilah dia setelah jadi datanya, jurnal penyesuaiannya ya. Semua tanggalnya harus tanggal 31 Desember. Oke, nanti jurnal penyesuaian ini dipakai sebagai alat untuk membantu kita dalam membuat kertas kerja. Oke, langsung saja kita lihat kertas kerjanya ya, atau kita buat kertas kerjanya. Oke, kalian yang lihat, saya yang buat. Oke, sekarang kita masuk dalam kertas kerja bengkel Rian Boltok Desember 2019. Nah, ini dia. Oke, saya jelaskan dulu ya. Ini kertas kerja 10 kolom ya. Ini data ini neraca saldo ini diambil dari neraca saldo yang tadi ya, sebelum jurnal penyesuaian tadi. Ini dia ya. Itu dia ya. Nah, lalu kita akan buat kita akan buat kertas kerja ini, atau kita akan susun, atau kita akan isi kertas kerja ini ya. Nah, ada penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan neraca. Oke, nah ini kertas kerja 10 kolom. Nah, bagaimana cara mengisinya? Oke, langsung saja kalian perhatikan kemari. Nah, sebelum kalian perhatikan, pastikan kalian sudah dalam posisi yang siap. Oke. Nah, oke, baik. Kita akan buat kertas kerjanya ya, dalam ribuan rupiah. Nah, di sini saya tampilkan lagi data penyesuaian untuk mempermudah kita dalam mengisi ini. Oke. Nah, langsung saja kita akan mulai. Yang pertama adalah beban kerugian uang palsu. Di sini ada nggak akunnya? Nggak ada. Kalau nggak ada, munculkan akun baru di sini. Beban kerugian uang palsu. Berarti isi di kolom penyesuaian, yaitu 50 di debit. Nah, apa yang dikredit? Kas. Kasnya ada, maka tinggal isi kas di sini 50. Oke, gampang. Selanjutnya beban perlengkapan kantor. Ada nggak beban perlengkapan kantor? Oh, ada nih. Nah, 2.800.000 nanti di debit. Beban perlengkapan kantor. Kemudian perlengkapan kantornya ada nggak? Ada, maka 2.800.000 di kredit. Nah, dengan ribuan rupiah. Oke. Selanjutnya adalah untuk beban perlengkapan bengkel. Beban perlengkapan bengkel ada nggak? Nggak ada, maka munculkan akun baru, beban perlengkapan bengkel. Oke. Yaitu di debit sebesar 3 juta. Kemudian perlengkapan bengkelnya ada nggak? Perlengkapan bengkel ada nih, berarti 3 juta di kredit. Oke, selanjutnya adalah beban asuransi. Beban asuransi tidak ada, maka munculkan akun baru di sini, beban asuransi di debit sebesar Rp1.250.000 dalam ribuan rupiah ini. Kemudian asuransi dibayar di muka di kredit. Oh, ada ini. Nah, udah. Selanjutnya adalah beban sewa. Oke, beban sewa munculkan akun baru kalau tidak ada di atas. Oke, jadi setiap akun yang tidak ada dalam neraca saldo munculkan akun baru di bawahnya, yaitu di debit sebesar 2.500.000. Kemudian beban sewa ya, sewa dibayar di mukanya di kredit, sewa dibayar di mukanya di kredit 2.500.000 ini dia. Nah, oke, selanjutnya adalah iklan dibayar di muka. Tidak ada, munculkan akun baru, iklan dibayar di muka. Oke, di debit 1.600.000. Oke, beban iklannya ada nih, di kredit 1.600.000. Oke, gampang. Selanjutnya beban penyusutan bangunan. Ada nggak beban penyusutan bangunan? Tidak ada, munculkan akun baru lagi, ya kan? Nah, di debit sebesar Rp13.750.000. Beban penyusutan di kreditnya apa? Akumulasi penyusutan bangunan. Ada ini, munculkan di kredit 13.750. Oke. Kemudian beban penyusutan kendaraan di debit sebesar 6.500.000. Ya kan? Beban penyusutan kendaraan di debit sebesar 6.500.000. Kemudian akumulasinya ada enggak?
akumulasi kendaraan ada nih kredit, yaitu sebesar 6.500.000. Kemudian beban gaji ada nggak? Beban gaji ada, maka tinggal pindahkan saja 1,5 jutanya. Utang gajinya ada nggak? Kalau nggak ada, maka munculkan akun baru di sini. Utang gaji, yaitu dia dikredit ya, utang gajinya sebesar 1,5 juta. Oke. Selanjutnya beban penghapusan piutang. Ada nggak di sini? Nggak ada, munculkan akun baru. Beban penghapusan piutang, yaitu di debit sebesar Rp500.000. Kemudian piutang usahanya ada nggak? Ada, kredit, buatkan Rp500.000. Sudah selesai. Nah, jurnal penyesuaian sudah selesai. Jadi setiap yang saya kasih kotak-kotak biru ini berarti tidak ada nama akunnya di dalam sini. Makanya saya munculkan akun baru. Jadi itu dia. Jadi kata kuncinya kamu harus bisa dulu membuat jurnal penyesuaian. Nah, kalau belum bisa tonton video saya yang sebelumnya ya. Jadi setiap akun yang tidak ada dalam neraca saldo, munculkan akun baru di bawahnya, nama akun barunya. Nah, itu dia, gampang. Oke, setelah selesai ini kita buat jurnal penyesuaiannya, kita saldokan untuk membuktikan bahwasanya penyesuaiannya benar, datanya benar. Nah, sama ya, harus sama nih ya, harus sama saldonya. Nah, selanjutnya kita mengisi neraca saldo disesuaikan ke NSD. Nah, ini gampang sekali kalau ini. Ya, ini sumbernya dari penjumlahan neraca saldo dan penyesuaian. Kalau neraca saldo akunnya di debit, penyesuaian akunnya di debit, maka debit-debit jumlahkan letakkan di debit. Sebaliknya, apabila dalam neraca saldo di kredit, penyesuaian di kredit, maka sama-sama di kredit jumlahkan letakkan di kredit. Nah, kan tetapi kalau neraca saldonya debit, penyesuaiannya kredit, maka ini kita kurangkan. Atau kebalikannya juga sama, kredit debit kita kurangkan. Nah, biar lebih paham nih saya jelaskan. Oke. Nah, ini kan di debit, ini kredit, maka ini kita kurangkan. Nah, kita kurangkan 37.200 dikurang 50.000. Berarti saldonya di debit, yaitu berapa? 37.150. Nah, ini pun demikian kita kurangkan. Ya, kita kurangkan, letakkan dia di debit. Nah, ini juga demikian kita kurangkan 4.000 kurang 2.800 dalam ribuan rupiah. Letakkan dia di debit karena debit lebih besar. Kalau seandainya tadi 4.000 di sini 5.000, maka saldonya 1.000 di kredit. Tapi karena debitnya lebih besar, maka saldonya di debit. Oke, ini juga demikian, kurangkan. Berarti 5.000 di debit. Oke, ini juga demikian kita kurangkan. Ya, jadi 27.500.000 rupiah, 27 juta ya, maaf, dalam ribuan rupiah. Kemudian ini kita kurangkan juga, kurangkan. Nah, letakkan di sini saldonya. Nah, oke. Nah, ini kan kosong nih, langsung aja pindahkan dia ke debit. Nah, ini juga demikian, kosong kan? Tidak ada temannya kan di penyesuaian, langsung pindahkan. Nah, gampang. Ini juga demikian, kosong, langsung pindahkan. Nah, gampang. Nah, ini kredit kita jumlahkan. Berarti jumlahkan, letakkan dia di kredit. Nah, jumlahkan, letakkan dia di kredit. Nah, begitu. Gampang kan? Nah, ini kosong nih kawan-kawannya. Langsung saja pindahkan dia ke debit. Nah, oke. Ini sama-sama di kredit, jumlahkan. Ya, jumlahkan, letakkan dia di kredit. Begitu dia. Nah, ini kan kredit utang usaha sampai pendapatan jasa, ini kan semua di kredit nih. Nggak ada temannya, langsung pindahkan aja di kredit. Nah, pindahkan langsung ke kredit. Ini juga demikian, langsung pindahkan ke kredit. Ini kredit ya. Nah, kredit dia pindahkan ke kredit. Nah, ini juga demikian, langsung pindahkan ke kredit. Nah, panahnya nggak sampai ya. Langsung pindahkan ke kredit ya. Nah, gampang kan? Gampang ya. Nah, sementara ini debit jumlahkan juga. Jumlahkan dia, letakkan dia di debit. Nah, 4.500 tambah 1.500, 6.000 di debit dalam ribuan rupiah ya. Kemudian ini beban listrik. Nah, langsung aja pindahkan ke debit, nggak ada temannya. Nah, oke. Nah, ini debit, ini kredit kita kurangkan. 2.400.000 dikurang 1.600.000. Maka kita letakkan dia di debit sebesar 800.000 rupiah. Oke, kemudian beban perlengkapan kantor ini juga sama nih. Debit kita jumlahkan. Letakkan dia di debit. Nah, gampang. Nah, ini langsung saja pindahkan. Langsung pindahkan ke debit. Nah, oke, gampang kan? Nah, sementara dari beban penghapusan uang palsu sampai beban penghapusan piutang ini kan nggak ada temannya nih, kita saldo. Langsung pindahkan saja angkanya. Nah, ini di debit, langsung pindahkan semua ke debit.
Nah, 50, 3000, 1250, 2500, 1600, 13.750, 6.500. Langsung pindahkan dia ke debit. Nah, kalau ini kredit, pindahkan ke kredit juga. Nah, gampang kan? Nah, ini debit, pindahkan juga ke debit. Nah, gampang. Ya, NSD gampang, neraca saldo disesuaikan. Nah, setelah kita buat dia, kita susun, kita jumlahkan lagi. Kalau saldonya sama, berarti NSD kita sudah benar kita menjumlahkan dan mengurangkannya. Kita jumlahkan yuk. Oke, 628 150. Oke, sama. Ingat ya, jangan kamu sama-samakan, harus sama. Makanya harus hati-hati. Makanya saya bilang harus minum vitamin biar fit ya, biar konsentrasi. Oke, itu dia ya, neraca saldo disesuaikan. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kolom laba rugi dan kolom neraca. Terlebih dahulu kita isi kolom laba rugi ya. Nah, kolom laba rugi ini diisi oleh akun nominal. Akun nominal itu ada pendapatan dan jasa. Pendapatan dan beban. Itulah akun nominal. Ini pendapatan, beban. Nah, semua yang saya warnai kotak ini hijau ini merupakan akun nominal. Nah, semua yang kotak hijau ini merupakan akun nominal. Nanti akun-akun ini akan diisi di dalam kolom laba rugi. Nah, itu dia. Tetapi kita ambil angkanya dari neraca saldo disesuaikan. Ya, itu dia. Oke, nah biar lebih paham lihat kemari. Nah, ini kan pendapatan 14.300. Nah, pindahkan kemari kredit. Nah, begitu juga dengan beban gaji. Di debit, pindahkan ke debit. Nah, ini juga pindahkan. Nah, pindahkan 800-nya kemari. 3.400. Nah, 500. Nah, jadi semua akun nominal ya yang saya kotak-kotakin ini itu pindahkan ke dalam laba rugi, tetapi ngambil datanya, angkanya dari NSD ya, dari sini ambil angkanya. Itu dia. Kemudian penghapusan piutang 50 pindahkan. Kemudian beban perlengkapan bengkel 3.000. Kemudian beban asuransi 1250, kemudian beban sewa 2.500, kemudian di sini beban penyusutan bangunan ya 13.750, kemudian beban penyusutan kendaraan 6.500, dan yang terakhir adalah beban penghapusan piutang sebesar 500. Nah, udah dapat. Lalu kita jumlahkan ini, kita jumlahkan pendapatannya 14.300, kita jumlahkan bebannya 39.750. Nah, di sini kita lihat bahwasanya lebih besar jumlah beban daripada jumlah pendapatan. Berarti dalam laporan keuangan, apabila pendapatannya lebih kecil dibanding bebannya, maka dia rugi. Nah, berarti perusahaan ini mengalami kerugian karena mungkin COVID ya. Oh enggak, 2019 belum ada COVID. Oke. Nah, jadi dia mengalami kerugian. Nah, mengalami kerugian berapa? Kita kurangkan nih, 39.750 dikurang 14.300. Maka kerugiannya itu adalah Rp25.450.000. Dalam ribuan rupiah 25.450. Nah, berarti perusahaan bengkel Rian Botok mengalami kerugian sebesar 25.450. Dan saldonya kamu letakkan di kolom kredit. Kalau dia laba, letakkan saldonya di kolom debit. Karena sudah pasti kalau dia laba, pendapatannya lebih besar daripada beban-bebannya. Ya, gampang ya? Oke, gampang. Oke, yang selanjutnya kita akan isi kolom neraca ya. Nah, kolom neraca ini diisi oleh akun real. Akun real itu adalah harta, utang, modal, kemudian akumulasi, kemudian prive. Yang pasti di luar yang saya kotak-kotakan ini ya, di luar yang saya kotak-kotakan ini, kotak hijau ini, itu semua masuk akun neraca. Ya, masuk real, akun real. Ya, di luar akun nominal semuanya masuk ke dalam kolom neraca atau akun real. Nah, sama caranya, datanya juga angkanya diambil dari angka neraca saldo disesuaikan yang ini. Nah, kita tinggal pindahkan ini kemari, pindahkan ini kemari. Nah, lihat nih, 37.150, ya kan? Kasnya piutangnya 4.400, kemudian perlengkapan kantor 1.200, ya kan? Kemudian perlengkapan bengkel 5.000, kemudian apa nih? Asuransi sewa dibayar di muka ya, 27.500. Kemudian asuransi dibayar di muka 13.750, gampang kan? Nah, kemudian peralatan bengkel 7.800 di debit. Kemudian kendaraan 1.500 di debit, 150.000. Kemudian kendaraan 65 juta di kredit, di debit. Nah, jadi sesuaikan dia, kalau ini debit, maka ini debit. Nah, ini kemudian kredit, maka pindahkan ke kredit. Nah,
Nah, jadi akun real itu selain akun nominal, itu pindahkan ke neraca, kolom neraca. Oke. Nah, 275 di debit, kemudian ini kredit, pindahkan semua ini ke kredit nih. Ya, dari akumulasi sampai modal pindahkan ke kredit. Nah, 5.600, 4.500, 524, 500. Nah, itu dia. Oke, ada lagi nggak ya? Oh, ada nih di bawah. Iklan dibayar di muka di debit 1.600.000, kemudian utang gaji di kredit 1.500.000. Oke, udah habis. Lalu kita jumlahkan kolom debit neraca, kita jumlahkan kolom kredit neraca. Nah, setelah kita jumlahkan ini ya, apabila selisih saldo di kolom neraca antara debit dan kredit menunjukkan angka yang sama dengan selisih kolom laba rugi, artinya selisihnya ini, selisih dari 613850 dikurang dengan 588400, selisihnya adalah 25450, atau sama selisihnya dengan di kolom laba rugi, maka kertas kerja kita sudah benar. Sekarang kita hitung sama nggak selisihnya. Oke, tada, oke, sama 25.450.000 rupiah. Jadi sama selisihnya. Kamu cek kalkulatormu ya. Nah, sama, berarti kertas kerja kita sudah benar. Nah, itu dia. Nah, ini pun sama, selisihnya itu diletakkan di kolom di mana kolom saldo debitnya atau saldo kreditnya lebih kecil. Nah, jadi kalau dia rugi, maka di kolom laba rugi tadi letaknya di kredit, di kolom neraca letaknya di debit. Tetapi kalau dia laba, saldonya letakkan di kolom debit untuk laba rugi, kemudian kolom kredit untuk kolom neraca. Kalau dia laba, ini konteksnya dia rugi. Nah, itulah dia kertas kerjanya. Oke, gampang kan kertas kerjanya kan? Gampang ya. Oke. Nah, di sini ya, ini saya sediakan lagi data yang tadi. Ini sudah bersih ya. Nah, inilah dia kertas kerjanya, sudah selesai. Ya. Oke, gampang kan? Gampang. Oke, yang selanjutnya kita akan isi kolom neraca ya. Nah, kolom neraca ini diisi oleh akun real. Akun real itu adalah harta, utang, modal, kemudian akumulasi, kemudian prive. Yang pasti di luar yang saya kotak-kotakan ini ya, di luar yang saya kotak-kotakan ini, kotak hijau ini, itu semua masuk akun neraca. Ya, masuk real, akun real. Ya, di luar akun nominal semuanya masuk ke dalam kolom neraca atau akun real. Nah, sama caranya, datanya juga angkanya diambil dari angka neraca saldo disesuaikan yang ini. Nah, kita tinggal pindahkan ini kemari, pindahkan ini kemari. Nah, dan nih 37150, ya kan? Kasnya piutangnya 4.400, kemudian perlengkapan kantor 1.200, ya kan? Kemudian perlengkapan bengkel 5.000, kemudian apa nih? Asuransi sewa dibayar di muka ya 27.500. Kemudian asuransi dibayar di muka 13.750, gampang kan? Nah, kemudian peralatan bengkel 7.800 di debit. Kemudian kendaraan 1.500 di debit, 150.000. Kemudian kendaraan 65 juta di kredit, di debit. Nah, jadi sesuaikan dia, kalau ini debit, maka ini debit. Nah, ini kemudian kredit, maka pindahkan ke kredit. Nah, jadi akun real itu selain akun nominal, itu pindahkan ke neraca, kolom neraca. Oke. Nah, 275 di debit, kemudian ini kredit, pindahkan semua ini ke kredit nih. Ya, dari akumulasi sampai modal pindahkan ke kredit. Nah, 5.600, 4.500, 524, 500. Nah, itu dia. Oke, ada lagi nggak ya? Oh, ada nih di bawah. Iklan dibayar di muka di debit 1.600.000, kemudian utang gaji di kredit 1.500.000. Oke, udah habis. Lalu kita jumlahkan kolom debit neraca, kita jumlahkan kolom kredit neraca. Nah, setelah kita jumlahkan ini ya, apabila selisih saldo di kolom neraca antara debit dan kredit menunjukkan angka yang sama dengan selisih kolom laba rugi, artinya selisihnya ini, selisih dari 613850 dikurang dengan 588400, selisihnya adalah 25450, atau sama selisihnya dengan di kolom laba rugi, maka kertas kerja kita sudah benar. Sekarang kita hitung sama nggak selisihnya. Oke, tada, oke, sama 25.450.000 rupiah. Jadi sama selisihnya. Kamu cek kalkulatormu ya.
Nah, sama, berarti kertas kerja kita sudah benar. Nah, itu dia. Nah, ini pun sama, selisihnya itu diletakkan di kolom di mana kolom saldo debitnya atau saldo kreditnya lebih kecil. Nah, jadi kalau dia rugi, maka di kolom laba rugi tadi letaknya di kredit, di kolom neraca letaknya di debit. Tetapi kalau dia laba, saldonya letakkan di kolom debit untuk laba rugi, kemudian kolom kredit untuk kolom neraca. Kalau dia laba, ini konteksnya dia rugi. Nah, itulah dia kertas kerjanya. Oke, gampang kan kertas kerjanya kan? Gampang ya. Oke. Nah, di sini ya, ini saya sediakan lagi data yang tadi. Ini sudah bersih ya. Nah, inilah dia kertas kerjanya, sudah selesai. Ya. Oke, gampang kan? Gampang. Oke, setelah kertas kerja kita akan membuat laporan keuangan ya, laporan keuangan ya, di mana kita akan mulai dari membuat laporan laba rugi. Nah, di sini saya sudah sediakan data kertas kerjanya ya untuk membantu kita dalam membuat laporan laba rugi. Oke. Nah, pastikan kamu dalam kondisi yang fit ya. Nah, ini berat ini, banyak ini materinya. Oke, tapi supaya kamu paham. Nah, laporan laba rugi itu berisi pendapatan dan beban ya. Oke. Nah, dalam ribuan rupiah. Nah, laba atau rugi adalah total pendapatan dikurang total beban. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan laba. Sebaliknya, apabila pendapatan lebih kecil daripada beban, dia rugi. Ya, atau bebannya lebih besar daripada pendapatannya, maka perusahaan mengalami kerugian. Oke. Next, sekarang kita isi pendapatan terlebih dahulu. Nah, pendapatan adalah pendapatan jasa sebesar 14.300 ya. Maka pendapatan jasa 14.300 ribuan rupiah ya. Kemudian cuma satu pendapatannya kan? Ya, cuma satu. Kemudian bebannya itu ada beban gaji, beban listrik, beban iklan, sampai beban sewa nih. Ini dulu kita isi ya. Nah, ini angkanya. Oke, kita isi dulu. Beban gajinya 6.000, beban listrik air telepon 1.500, beban iklannya 800, beban perlengkapan kantornya 3.400.000, beban lain-lainnya 500, beban penghapusan uang palsunya 50.000, kemudian beban perlengkapan bengkelnya 3.000, kemudian beban asuransinya 1.250, dan beban sewanya 2.500. Nah, dalam ribuan rupiah. Oke, selanjutnya ada lagi nih, tiga lagi ya. Nah, beban penyusutan bangunan dengan penyusutan kendaraan. Oke, ini angkanya. Nah, kita masukkan lagi. Beban penyusutan bangunan 13.750, penyusutan kendaraan 6.500 dalam ribuan rupiah ya. Kemudian yang terakhir, beban penghapusan piutang. Nah, masukkan 500.000 rupiah. Berarti beban penghapusan piutang. Nah, 500 dalam ribuan rupiah. Nah, lalu kita totalkan bebannya. Yaitu 39.750. Sama kan dengan di sini? Nah, sama. Makanya kalau kertas kerja ini selesai, ya, apabila kertas kerja ini selesai, maka udah gampang membuat laporan keuangan. Lalu kita kurangkan. Pendapatan dikurang dengan total beban, ya kan? Dikurang dalam kurung menyatakan kurang. Ya, dalam kurung ini menyatakan kurang ya. Kita kurangkan karena lebih besar bebannya, maka perusahaan mengalami rugi sebesar Rp25.450.000 dalam ribuan rupiah ini kan. Nah, sama kan? Nah, harus sama memangnya. Ya, harusnya memang harus sama. Nah, itu dia laporan keuangan laba rugi. Gampang kan? Oke, selanjutnya adalah laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Ya. Nah, di mana modal akhir adalah modal awal tambah laba kurang prive. Ini kalau dia mengalami laba. Nah, kalau mengalami rugi seperti perusahaan kita tadi, ya berarti modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi dikurang prive. Nah, kalau dia rugi seperti perusahaan yang sekarang kita kerjakan ini mengalami kerugian. Nah, saya tampilkan lagi data kertas kerjanya ya untuk mempermudah kita dalam membuat laporan keuangan. Oke, modal itu, nah ini modal yang terdapat dalam kertas kerja itu merupakan modal awal ya. Modal awal 524.500. Berarti masukkan modal per 1 Desember karena dimulai dalam Desember tadi transaksinya. Oke, kemudian masukkan rugi tadi. Rugi tadi kan ini dia 25.450. Kemudian kurangi prive-nya. Nah, Rian Boltok ini tidak melakukan kegiatan prive ya. Dia tahu bahwasanya perusahaannya mungkin akan rugi, makanya dia tidak mengambil uang perusahaannya ya. Makanya prive-nya 0. Oke. Ya, prive-nya 0. Berarti namanya pengurangan modal karena rugi. Dan karena perusahaan mengalami kerugian, maka dikatakan dia pengurangan modal. Berarti pengurangan modalnya sebesar 25.450.
Sehingga modal akhirnya itu adalah 524.500 dikurang dengan pengurangan modal yang tadi. Maka modal akhirnya itu adalah 499.050 atau Rp499.050.000. Nah, itulah modal akhirnya. Ya, modal akhir perusahaan bengkel Rian Boltok dengan price-nya 0 ya. Udah tahu dia bakal bangkrut, bakal rugi mungkin perusahaannya. Makanya dia tidak melakukan penanaman pribadi. Mantap nih Rian Boltok ini ya. Subscribe ya channelnya ya. Oke, nah itu dia. Oke, setelah tadi kita kerjakan yang namanya laporan perubahan ekuitas, sekarang kita akan buat yang namanya laporan untuk neraca ya, neraca. Oke, sama di sini saya sediakan data kertas kerjanya, gampang. Oke, neraca itu adalah aktiva harus sama dengan pasiva. Aktiva itu harta, pasiva itu utang plus modal. Oke, langsung saja kita akan kumpulkan aktivanya terlebih dahulu ya. Nah, kita mulai dari aktiva lancar. Nah, yang saya kasih kotak hijau ini aktiva lancar. Nah, ya kita ambil angkanya dari kolom neraca ya. Kasnya ini 37.150, kemudian piutang usahanya 4.400, kemudian perlengkapan kantornya 1.200, selanjutnya perlengkapan bengkelnya 5.000, kemudian sewa dibayar di mukanya 27.500, kemudian asuransi dibayar di mukanya 13.750 rupiah dalam ribuan rupiah tapi ya. Nah kemudian masih ada di bawah yaitu iklan dibayar di mukanya 1.600. Nah lalu kita jumlahkan. Nah setelah kita jumlahkan dapatlah hasilnya 90.600 dalam ribuan rupiah. Itu adalah total aktiva lancarnya. Nah sekarang kita masuk kepada aktiva tetap atau harta tetapnya. Aktiva tetapnya itu yang saya kasih warna biru ini. Nah ada perlengkapan bengkel ya, peralatan bengkel 7.800 ya kan. Kemudian ada kendaraan 150.000 atau 150 juta. Kendaraannya 65 juta, kendaraan 65 juta ya. Kemudian dikurangi dengan akumulasinya 10.700. Nah, kurangkan dapatlah nanti hasil nilai real kendaraannya sebesar 54.300. Kemudian ada bangunan nilainya 275 juta. Kemudian kurangkan dengan akumulasinya sebesar 22.050.000. Nah, setelah kita kurangkan dapatlah nilai real atau nilai bersih bangunannya sebesar 252.950.000 rupiah. Nah, tadi ketinggalan nih tanah ya. Tanahnya ada ternyata. Tanah itu 150 juta rupiah. Nah, ya, ambil data dari neraca ini ya, data angkanya ya. Nah, lalu kita jumlahkan. Harta lancar ditambah dengan total harta tetap, maka itulah dikatakan dengan total aktiva atau total harta, yaitu 555.650.000 rupiah dalam ribuan rupiah ini. Nah, selanjutnya pasivanya yaitu utang dan modal. Utang ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Kita mulai dari utang jangka pendek, yaitu utang usaha. Utang usahanya adalah sebesar 50.600.000. Nah, kemudian ada utang gaji. Utang gajinya 1.500.000. Nah, sehingga total utang jangka pendeknya atau utang lancarnya itu adalah 52.100.000 rupiah dalam ribuan rupiah. Lalu kita masukkan utang jangka panjang yaitu utang bank. Utang bank atau pinjaman banknya itu adalah 4.500.000. Nah, 4.500.000 ya. Iya, 4.500.000. Lalu kita totalkan total utang jangka pendek atau utang lancar ditambah dengan utang jangka panjang atau utang bank. Sehingga total utangnya itu adalah sebesar 56.600.000 rupiah. Nah, lalu kita masukkan modal. Modal yang kita masukkan di sini itu adalah modal akhir sebesar 499.050.000 rupiah, bukan modal awal. Modal yang ada di sini itu masih modal awal. Tetapi modal yang kita masukkan dalam neraca adalah modal yang setelah kita hitung dari laporan perubahan modal. Nah, itu dia. Oke, sehingga kalau kita totalkan, maka total utang dengan total modal akhir itu akan menghasilkan angka yang sama dengan total aktiva, yaitu 555.650.000 rupiah. Ini harus sama. Kalau ini nggak sama, berarti neracanya salah. Nah, gampang kan? Oke, gampang. Oke, nah selanjutnya
Oke, selanjutnya kita akan membuat laporan arus kas ya. Nah, arus kas kegiatan operasional ini bersumber dari data transaksi kita tadi. Nah, tambahan modal oleh pemilik 50 juta, pembayaran asuransi 12 juta, kemudian bayar sewa 24 juta, pembelian alat bengkel 5.800.000, kemudian pembelian peralatan kantor 1.600.000, kemudian penerimaan pendapatan 4 juta, kemudian pembelian peralatan bengkel 1.500.000, kemudian penerimaan pendapatan 1.500.000, lalu penerimaan pendapatan lagi 1.400.000, kemudian pembayaran listrik air telepon 1.500.000, selanjutnya pembayaran utang 1.400.000, selanjutnya pembayaran iklan 2.400.000, lalu biaya lain-lainnya 500.000, selanjutnya penerimaan pendapatan 1 juta, kemudian penerimaan pendapatan lagi 4 juta, kemudian bayar gaji 4.500.000. Nah, lalu kita totalkan. Nah, ini yang disebut dengan total arus kegiatan operasional perusahaan, yaitu 6.700.000. Nah, kurung ini menyatakan pengeluaran kas ya. Jadi data ini diambil dari data transaksi yang tadi itu, yang sebelumnya tadi, selama Desember 2019. Nah, kemudian kita tambahkan dengan data dari neraca saldo setelah penutupan yang tadi itu 30.500, sehingga muncullah total kas dan setara kas pada awal periodenya adalah Rp37.200.000. Nah, gampang. Nah, itulah laporan arus kas ya. Nah, itu dia ya. Jadi yang dalam kurung ini arus kas keluar, yang tidak ada dalam kurung arus kas masuk. Itu dia ya. Ini diambil dari neraca saldo setelah penutupan ya. Jangan bingung. Oke, gampang ya. Oke, yang selanjutnya ya. Nah, kita akan membuat jurnal penutup. Nah, kita udah masuk ke bagian akhir nih ya. Udah mau sampai ke bagian akhir, jurnal penutup. Ya. Nah, masih semangat ya? Oke, pastikan kamu minum vitamin dulu biar semangat, karena ini sangat melelahkan ya membuat siklus akuntansi. Oke, jurnal penutupnya berarti yang namanya jurnal penutup, dia menutup akun nominal, menutup akun prive, dan menutup laba atau rugi. Di video saya sebelumnya sudah ada kalau kalian belum paham. Oke, jurnal penutup. Oke, nah kita akan menutup akun nominal. Nah, akun nominal itu ada pendapatan. Nah, bagaimana untuk pendapatan? Pendapatan kan bersaldo normal di kredit. Kalau ditutup, pindahkan dia ke debit. Nah, berarti pendapatan jasa servis di debit, ya 14.300. Pada ikhtisar laba rugi di kredit 14.300. Nah, sejumlah pendapatannya karena yang ditutup adalah pendapatan. Nah, yang kedua adalah kita akan menutup akun nominal untuk beban. Ya. Nah, ini saya kotak-kotakkan ini. Yang kotak-kotak warna hijau ini semua adalah akun nominal untuk beban. Nah, sama konsepnya. Beban bersaldo normal di debit nih. Maka supaya dia nol, kita harus pindahkan dia ke kredit pada ikhtisar laba rugi. Nah, jadi jurnal penutup ini tujuannya untuk menutup atau menolkan akun nominal. Ya, tanggalnya sama, tanggal 31 Desember. Kita akan mulai dari beban gaji, ya 6 juta. Kemudian beban listrik air telepon 1,5 juta. Oke, kemudian beban iklan Rp800.000. Oke, selanjutnya beban perlengkapan kantor 3.400.000. Oke, gampang ya. Kemudian beban lain-lain Rp500.000. Oke, dalam ribuan rupiah ya saya buat ya. Kemudian beban penghapusan uang palsu 50. Oke. Nah, gampang kan? Kemudian beban perlengkapan bengkel. Oke, 3.000. Kemudian beban asuransi. Oke, 1.250. Kemudian beban sewa 2.500. Oke. Kemudian beban penyusutan bangunan 13.750. Oke. Kemudian beban penyusutan kendaraan 6.500. Oke, dalam ribuan rupiah. Kemudian terakhir beban penghapusan piutang. Oke. Nah, kita kreditkan semua bebannya supaya nol dia nanti. Oke, kita jumlahkan. Nah, pada ikhtisar laba rugi ya. Ya, oke. Kita jumlahkan nanti, maka hasilnya adalah 39.750. Nah, harus sama nanti. Ya, kita jumlahkan harus sama. Nah, inilah dia jurnal penutup untuk menutup akun nominal. Oke, itu dia. Jadi tujuannya untuk menolkan akun nominalnya supaya di periode baru mempermudah perusahaan untuk membuat kegiatan usahanya atau membuat laporan keuangan yang baru gitu dia. Gampang ya? Oke. Oke, yang selanjutnya kita akan menutup akun prive.
Nah, oke, tadi kan di sini kan bengkel Rian Boltongnya kan tidak ada melakukan prive ya, tidak ada melakukan prive ya. Nah, pemilik perusahaan tidak ada melakukan prive tadi ya, karena mungkin dia tahu bakal rugi nih, makanya dia tidak melakukan prive. Jadi boleh dibuat, boleh tidak, tapi kalaupun dibuat maka seperti ini jadinya ya. Oke. Nah, berarti modal Rian Boltok di debit 0 rupiah, kemudian prive Rian Boltok di kredit 0 rupiah. Kenapa 0? Karena prive-nya 0 ya. Jadi yang ditutup itu prive-nya bukan modalnya, makanya jumlahnya sejumlah prive-nya. Nah, ini dia kalau kita harus menutup akun prive-nya. Tapi boleh dibuat, boleh tidak, karena prive-nya tidak ada, prive-nya 0. Ya. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan menutup yang namanya saldo laba atau rugi. Oke. Nah, ini datanya tadi ya. Nah, di sini perusahaan mengalami rugi ya. Ruginya itu sebesar Rp25.450.000. Nah, berarti kita akan menutup rugi. Nah, kalau menutup rugi, maka jurnal penutupnya itu adalah modal di debit ya, modal Rian Boltok di debit sebesar ruginya yaitu 25450 di debit, kemudian ikhtisar laba rugi di kredit sebesar ruginya yaitu 25450. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya perusahaan mengalami laba? Kebalikan dari sini, berarti ikhtisarnya di debit, modalnya di kredit sejumlah labanya kalau perusahaan mengalami laba. Tapi dalam konteks soal ini perusahaannya mengalami kerugian. Itu dia. Gampang ya? Kan selama ini kan kalau nonton video kan selalu laba kan. Nah, ini saya buat yang beda, rugi saya buat. Oke, gampang. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, di sini saya sajikan lagi data kertas kerjanya. Ya. Nah, inilah dia neraca saldo setelah penutupannya. Saya sengaja tidak membuat buku besar setelah penutupan ya. Karena sebenarnya bisa langsung kita buat neraca saldo setelah penutupan tanpa membuat buku besar setelah penutupannya. Nah, tapi kalau kamu belum paham mengenai buku besar setelah penutupan, kamu bisa tonton video saya yang sebelumnya mengenai jurnal penutup. Nah, pertanyaannya kan pasti seperti ini pertanyaannya. Nah, ini dari mana datangnya akun-akun ini dan angka-angka ini? Dari mana munculnya? Nah, dari bahasanya neraca saldo setelah penutupan, berarti kan akun-akun yang sudah mengalami penutupan itu tidak akan pernah lagi muncul di dalam neraca saldo setelah penutupan. Karena akun-akun yang sudah ditutup nilainya 0, tidak perlu lagi muncul di sini. Nah, seperti nih yang saya kasih panah warna hijau, ini sudah ditutup, tidak akan muncul lagi nanti dalam neraca saldo setelah penutupan. Begitu juga dengan yang ini. Nah, semua yang saya kasih panah warna hijau ini tidak akan muncul lagi di dalam neraca saldo setelah penutupan karena sudah 0 nilainya. Nah, jadi yang muncul itu adalah yang tidak ditutup. Nah, akun-akun yang tidak mengalami jurnal penutup atau yang tidak ditutup itulah yang akan muncul dalam neraca saldo setelah penutupan. Seperti akun-akun yang ini. Nah, yang saya kasih kotak warna biru ini. Nah, ini angkanya. Nah, kan? Lihat di sini. Kas 37150, kemudian sampai pinjaman bank. Pinjaman banknya itu atau utang banknya itu, mana pinjaman bank ini, pinjaman bank, ini utang bank ya 4.500.000 ya kan. Nah, di sini hati-hati ya, hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena di sini modal yang ada dalam kertas kerja itu tidak dipakai untuk neraca saldo setelah penutupan, sebab modal yang di sini masih modal awal. Tapi yang kamu pakai itu adalah modal akhir, yaitu yang nilainya sebesar Rp499.050.000 ya, modal akhir yang kita dapatkan tadi dari laporan perubahan modal ya. Jangan pakai modal yang ada dalam kertas kerja, nanti hasilnya salah karena masih modal awal. Tetapi yang kita pakai adalah modal akhir. Nah, semua yang saya kotakin ini kan nggak ditutup ini, maka muncullah dia di dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, begitu juga untuk iklan dibayar di muka, kan? Begitu juga dengan utang gaji. Nah, muncul kan? Nah, lalu kita jumlahkan. Apabila jumlah debit dengan jumlah kredit itu menunjukkan angka yang sama, ya, maka neraca saldo setelah penutupan kita sudah benar. Nah, itu dia, gampang ya. Yang perlu kamu hati-hati itu di sini, di modal ini, pakai modal akhir ya, bukan modal awal ya. Nah, itulah dia neraca saldo setelah penutupan, gampang. Oke, sip.
Keren. Oke, selanjutnya kita sudah masuk kepada tahap akhir dari siklus akuntansi ya. Tahap pengkisaran ya, tahap akhirnya itu jurnal pembalik. Nah, kalian pasti bingung kan, ada beberapa perusahaan yang buat jurnal pembalik, ada yang tidak. Sebenarnya bagaimana sih, ini wajib atau tidak? Nah, yang namanya jurnal pembalik itu tidak wajib dibuat atau dibukukan dalam sebuah perusahaan ya. Jurnal pembalik itu tidak wajib dilakukan. Nah, itu dia. Kemudian, apa-apa saja yang perlu jurnal pembalik? Nah, sebenarnya jurnal pembalik ini datanya diambil dari jurnal penyesuaian. Ya, dari jurnal penyesuaian. Nah, nggak usah khawatir, di sini saya akan membantu kalian untuk memahami jurnal pembalik. Nah, ini tabelnya ya. Semua jurnal tabelnya sama, tanggal keterangan ref debit kredit. Nah, dalam ribuan rupiah. Nah, ini saya tampilkan lagi jurnal penyesuaiannya karena jurnal pembalik itu sumbernya diambil dari jurnal penyesuaian. Nah, itu dia. Oke, nah akun-akun yang perlu jurnal pembalik. Yang pertama itu adalah untuk penyesuaian beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Ya, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Oke. Kemudian beban yang masih harus dibayar. Nah, kemudian penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka tetapi yang diakui atau dicatat sebagai pendapatan. Kemudian yang terakhir yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Jadi jurnal penyesuaian ini hanya untuk mencatat 4 akun dalam penyesuaian. Yang pertama beban dibayar di muka sebagai beban, kemudian beban yang masih harus dibayar, kemudian pendapatan diterima di muka sebagai pendapatan, kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada untuk beban dibayar di muka dicatat sebagai beban. Yang ini dia, iklan dibayar di muka, beban iklan. Nah, bagaimana jurnal pembaliknya? Gampang sekali, tinggal balikkan saja. Oke, tinggal kamu balikkan saja. Nah, jangan balikkan handphonenya ya, balikkan akunnya. Berarti iklan dibayar di muka di debit, ya kan, 1.600.000. Kemudian beban iklan di kredit 1.600.000. Nah, ingat ya, jurnal pembalik ini dibuat di awal periode. Nah, dibuat di awal periode ya. Itu dia ya. Selanjutnya ada lagi nggak? Beban yang masih harus dibayar ada nggak? Oh ada, yaitu beban gaji, utang gaji. Bagaimana membalikkannya? Gampang, tinggal balikkan saja. Utang gaji di debit, ya kan? Beban gajinya di kredit. Nah, gampang. Kemudian ada nggak pendapatan terima di muka? Nggak ada ya. Pendapatan yang masih terima juga nggak ada. Nah, berarti untuk perusahaan bengkel Rian Botok, jurnal pembaliknya hanya untuk iklan dibayar di muka dan untuk beban gaji ya. Ya, hanya 2 jurnal penyesuaian yang perlu jurnal pembaliknya. Nah, gampang, sudah selesai ya, sudah selesai untuk semua siklus kita dari awal dari jurnal umum sampai kepada jurnal pembalik. Ini pekerjaan satu periode dalam akuntansi. Kita kerjakan dalam berapa jam nantinya? Nggak tahu berapa jamnya, yang pasti kamu siapkan fisikmu untuk menonton video ini agar kamu benar-benar paham konsep akuntansi. Oke, nah itulah tadi dia untuk siklus akuntansinya. Gampang ya? Nah, ini saya jumlahkan dulu ya. Nah, kita jumlahkan biar sama jumlahnya. Oke, udah selesai. Nah, itulah tadi ya pembelajaran kita mengenai siklus akuntansi ya. Kita susun dari jurnal umum sampai jurnal pembalik. Nah, saya berharap kalian benar-benar paham akan konsep membuat siklus akuntansi tersebut. Oke, nah buat kalian yang belum paham silahkan komentar di bawah, tulis komentar kalian di bagian mana yang kalian kurang paham. Oke, kemudian jangan lupa di like, di share kepada teman-teman yang lain agar sama-sama pintar. Oke semuanya, terima kasih. Sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.